90,2 Serambi FM masih bersama Aldi yang bertugas menemani ruang dengar Anda tentunya sudah semuanya dimanapun Anda berada. Baik itu yang mendengarkan via radio di 90,2 Serambi FM dan juga tentunya bagi yang menyaksikan lewat dari streaming serambifm.com dan live Facebook Radio Serambi FM, juga FB Serambi Group lainnya tentunya. Dan sudah semuanya bagi Anda yang ingin bertanya ataupun berinteraksi dengan kita, bisa bergabung dengan kita melalui line telepon dan juga WA di 0811 68 90 20. Dan sudah semuanya, tausiah juga Anda bisa dengarkan di live streaming serambifm.com dan live Facebook Radio tentunya dan juga di Serambi Group lainnya. Dan sudah semuanya, kita masih tentunya bersama dengan Ustadz kita yang membahas tentang bangkit dan memimpin. Kedua kata ini, bangkit dan memimpin. Saya teringat sudah semuanya. Ini Ustaz, saya teringat nih Ustaz. Ya, boleh, silakan. Mengenai dengan bangkit dan memimpin ini. Ini seperti pemuda nih Ustaz. Saya pernah mendengar perkataan dari seorang pujangga Mesir, Syekh Al-Ghalani. Ia pernah berkata, "Inna fi yadis suban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Betul. Nah, lalu bagaimana nih Ustadz ketika kita mendengar perkataan seorang syekh seperti itu dan ketika kita melihat realita yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini, banyak pemuda-pemuda kita yang tidak sadar akan dirinya merupakan seorang pemimpin. Tanggapan Ustadz bagaimana tuh seorang seperti itu? Bagaimana cara kita untuk membangkitkan semangat pemimpinnya Ustadz? Baik. Jadi sebenarnya dari dua sisi kita bisa melihat. Pertama bahwa ada orang yang mampu tapi tidak mau. Oh baik. Ada orang yang dua-duanya, dia mampu dan ia mau. Yeah. Ada yang hanya mau tapi nggak mampu. Ada yang mampu tapi tidak mau. Nah, jadi kalau melihat kondisi pemuda kita hari ini, kita kaitkan dengan ucapan dari, kalau saya tidak salah itu Shauki Beg. Ya, Shauki Beg. Iya. Beliau mengatakan inna fi syauban amral ummah wa fi qadami hayat. Ya, nah, sesungguhnya di tangan pemuda itulah terdapat kehidupan umat. Nah, kemudian di dalam inna fi syauban amral ummah, sesungguhnya di tangan pemuda itulah urusan umat itu. Ya. Kemudian di dalam gerak langkah pemuda itulah kemudian kehidupan umat. Nah, jadi memang dalam ungkapan yang lain disebut bahwa syubanul yaum rijalul khad. Ya, pemuda hari inilah adalah pemimpin masa yang akan datang. Nah, jadi kita harus memotivasi sudah pasti. Kalau memang pemuda-pemudanya mempunyai kemampuan, maka kita harus membuat dia mau bagaimana. Dia mampu, tapi kadang dia tidak mau. Nah, jadi kita harus memotivasi dia bahwa sesungguhnya ungkapan-ungkapan seperti Shauki Beg itu bisa dijadikan sebagai masukan-masukan kepada dia bahwa kemajuan sebuah bangsa itu di tangan seorang pemuda. Betul. Tidak akan bisa maju sebuah bangsa kalau memang pemudanya tidak bergerak dan seterusnya. Kita bisa juga memberikan masukan kepada mereka generasi milenial hari ini yang mungkin sudah terlupa dengan sejarah bangsanya, ya kan? Bahwa dulu bangsanya bisa memproklamirkan kemerdekaan itu karena ada campur tangan pemuda ya Ustaz. Pemuda-pemuda yang menculik Soekarno. Iya, menculik Soekarno pada kala itu ya untuk mendesak mendesak Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, jadi memang perannya luar biasa tidak bisa tergantikan peran itu. Nah, jadi kita harus memotivasi mereka bahwa pemuda itu menjadi pahlawan di zaman mereka masing-masing. Nah, kalau dulu di zaman tahun 45 pemuda itulah yang menjadi pahlawannya atas kemerdekaan itu Ustaz ya. Kalau sekarang ya pemuda sekarang nggak mungkin kemudian mengandalkan kepada pemuda masa lalu karena lalu sekarang sudah jadi kakek nenek atau malah sudah meninggal dunia. Nah, jadi memang di dalam Islam juga menyebutkan itu ya. Misalnya melalui kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dijelaskan wa idz qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada anak mudanya. Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini kelak jadi pemimpin Bani Israel sepeninggal Musa alaihissalam. Nah, jadi nabi malah, tapi nabi yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada yang kisahnya disebut, nggak disebut namanya. Ada yang disebut namanya, nggak disebut kisahnya. Nah, misalnya Nabi Zulkifli itu disebut namanya tapi nggak disebut kisahnya. Jadi
Yusha bin Nun itu adalah seorang nabi yang tidak diceritakan namanya dalam Al-Quran, tapi kisahnya diceritakan. Di antaranya melalui kisah tadi, wa idh qala Musa, melalui ayat tadi, wa idh qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada anak mudanya itu Yusha bin Nun, inni la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Saya tidak akan pernah berhenti berjalan sehingga saya sampai di tempat pertemuan dua buah laut, atau saya akan berjalan bertahun-tahun. Nah, ini satu didikan luar biasa dari seorang Nabi Musa alaihissalam, yang saat itu usia beliau 80 tahun. Coba Anda bayangkan, usia 80 tahun, karena Nabi Musa itu diangkat jadi Rasul usia 80 tahun. Padahal disiapkan sejak kecil kan? Sejak kecil dipupuk, dimotivasi Ustaz ya? Sejak kecil Nabi Musa itu kan dihanyutkan di sungai. Di sungai Nil. Kemudian diasuh oleh Fir'aun di istana Fir'aun selama 40 tahun. Nah, tapi ternyata diangkat jadi Rasul ketika sudah 80 tahun. Ketika Allah melihat bahwa Nabi Musa alaihissalam itu memang sudah siap memimpin Bani Israel. Bani Israel yang luar biasa bebalnya, ya kan, keluh kesahnya itu ternyata dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau di usia 80 tahun. Tapi coba ucapan Nabi Musa, coba bayangkan. Di usia itu beliau mengatakan, la abrahu, saya tidak akan pernah berhenti berjalan. Coba bayangkan, seolah-olah beliau tidak di usia 80 tahun. Ya kan? Usia semangat mudanya luar biasa. Itu dia katakan kepada anak muda. Bagaimana anak muda itu harus punya semangat seperti itu. Saya tidak akan pernah berhenti berjalan sehingga saya sampai di tempat pertemuan dua buah laut itu, atau kalau saya tidak sampai di sana, saya akan berjalan bertahun-tahun. Dahsyat itu. Dahsyat banget Ustaz. Itu kan. Itu semangat muda. Ya, semangat muda. Sudah berusia 80 tahun tapi usia beliau semangat muda gitu kan. Memang para nabi seperti itu. Para nabi luar biasa, semangatnya luar biasa. Baik, ya, semangat mudanya luar biasa. Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh berdakwah siang malam, ya, sampai belum disebut dalam Al-Quran laila wa nahara, enggak pernah berhenti ya. Nah, itu kan semangat mudanya luar biasa. Nah, kemudian kita terinspirasi juga dengan seorang yang namanya enggak disebut juga dalam Al-Quran, tapi dalam kitab tafsir, tapi kisahnya diceritakan sangat lengkap, ya, yaitu namanya adalah Habib An-Najjar. Allah sampai memuji luar biasa dalam surah Yasin itu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya kan? Dan ingatlah wahai Muhammad SAW ketika dan datanglah dari ujung kota seseorang dengan bergegas. Ya, datang dari ujung kota sangat jauh itu. Dan datangnya juga bergegas. Ini kan semangat. Ya kan? Jiwa pemuda. Jiwa pemuda itu yang tak ada lelahnya Ustaz. Ada lelahnya ya. Ngapain dia begitu bergegas, begitu cepat-cepat, hanya untuk mengatakan ittabi'ul mursalin, ikutilah rasul-rasul itu, hanya untuk mengucapkan kata-kata itu aja. Dia harus jalan dari kejauhan, kemudian jalannya juga cepat-cepat itu, enggak berleha-leha. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, dan seterusnya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita agar bisa termotivasi untuk berbuat demi bangsa, negara dan agama. Tentunya banyak sekali. Nah, jadi di usia tua pun kita bisa berkontribusi. Tidak mesti anak muda juga. Makanya Hasan Al-Banna itu seorang ulama dakwah di Mesir itu pernah mengatakan bahwa kemajuan itu akan terjadi kalau ada dua aspek pada sebuah bangsa. Yang pertama adalah hamasatus syabab, yang kedua adalah hikmatus syuyukh, semangat anak muda dan kebijaksanaan orang tua. Nah, jadi seperti itu. Berarti kalau antara semangat anak muda dan kebijaksanaan orang tua, itu ada ketika saya berdengar itu ada sebuah keterikatan ya Ustaz. Jelas. Itu maksudnya gimana tuh Ustaz? Karena begini, orang tua dia punya banyak pengalaman. Karena dia punya banyak pengalaman, maka ketika dia bersikap, dia akan sesuaikan sikap itu dengan pengalaman masa lalunya. Bisa saja pengalaman positif atau negatif. Kalau pengalaman negatif, dia tidak akan mengulanginya lagi. Dan itu akan jadi pelajaran bagi anak muda. Wahai anak muda, jangan kau lakukan ini karena aku pernah melakukannya dulu dan aku terjerumus misalnya. Nah, jadi anak muda kan hanya punya bermodal semangat saja, tapi harus diimbangi dengan kebijakan dari orang tua. Arahan dari orang tua itu sendiri Ustaz ya? Ada arahan. Ada nasihat, arahan, dan bimbingan dari orang tua itu. Makanya di dalam surah Al-Furqan itu Allah menyebutkan doa dari hamba Allah yang Maha Pengasih itu,
Rabbana hab lana min azwajina wa Zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil lil muttaqina muttaqina imama. imama. Nah, sebelum mendapatkan qurrata a'yun dari keturunan kita, Ya. dipastikan dulu bahwa azwaj, pasangan hidup kita qurrata a'yun. Nah, pasangan hidupnya. Jadi contoh pasangan hidup yang bisa menyejukkan mata hati kita, itu bisa menjadi contoh buat anak-anak kita. Ya. Dan ketika berdoa juga nyambung, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Nah, ini pemimpin ya. Lagi-lagi pemimpin. Jadi Lagi pemimpin pemimpin itu dimulai dari keluarga. Di dalam Islam begitu pentingnya pemimpin ini, sehingga dalam doa orang soleh itu meminta kepada Allah agar dia dijadikan sebagai pemimpin bagi orang bertakwa. Ya, Ustaz. Berarti polanya seperti itu, Ustaz, ya? Pertama, Jadi begini, kalau di ayat itu disebut bukan hanya pemimpin kepada berbagai jenis macam sikap orang, tapi lebih khusus lagi, lebih spesifik justru bagi orang bertakwa. Ini kan levelnya udah tinggi. Imam di atas dari. Kalau sekarang kan levelnya adalah bercampur baur sekarang. Rakyatnya bercampur baur. Dan pemimpin sesuai dengan rakyat. Yeah. Dalam sebuah ungkapan disebutkan kama takununa iwalla alaikum. Sebagaimana keadaan dirimu, begitu juga akan diangkat pemimpin padamu. Jadi jangan kita salahkan pemimpin. Salah pemimpin kan? Karena pemimpin itu cerminan rakyat. Iya, Ustaz. Jadi nanti melihat pemimpin begitu, berarti rakyatnya juga nggak jauh-jauh dari situ perilakunya. Betul Ustaz. Jadi kalau ingin menjadi imam bagi orang bertakwa, maka masyarakat bertakwa juga harus kita kita ciptakan, harus kita bangun, sehingga yang lahir adalah imam bagi orang bertakwa, bukan imam bagi orang munafik. Imam bagi orang kafir, imam bagi orang yang bejat dan seterusnya, tidak seperti itu. Ya, Ustaz. Berarti dengan demikian sudah terjawab ya, Ustaz, ya. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, tentunya kita harus memperbaiki masyarakat itu sendiri, Ustaz, ya. Luar biasa sekali, Ustaz. Harus dari memperbaiki masyarakat itu dulu. Baru ketika itu barulah terangkat pemimpin yang betul-betul soleh dan teramanah tentunya. Betul sekali. Dan Ustaz, saya tadi teringat dengan perkataan Ustaz, banyak lagi kita dengarkan dan kita saksikan seperti bahwasanya seperti cerita-cerita dari para rasul terdahulu, banyak itu diangkat menjadi seorang pemimpin itu di usia 80 tahun ya Ustaz, seperti Nabi Musa. Umumnya para nabi itu diangkat jadi rasul usia 40 dan 40 ke atas, Ustaz. Kalau Nabi Isa itu usia malah 33 tahun. Tapi Nabi Daud lebih muda lagi. Kalau Nabi Daud lebih muda lagi, ya. Kalau Nabi Yusuf ya usia 40 tahun, ya. Kemudian kalau Nabi Musa yang lebih tua 80 tahun, Ustaz, ya. Jadi melihat 40 tahun. Ya, melihat fenomena seperti itu, Ustaz, apakah ada nih syarat-syarat tertentu agar menjadi seorang pemimpin? Apa dasar-dasarnya menjadi seorang pemimpin itu hingga bahkan Rasul itu usia 40 tahun baru diangkat menjadi seorang Rasul? Ya, jadi memang sebenarnya usia ini tidak mengharuskan ya seseorang itu dijadikan sebagai pemimpin, karena pemimpin itu tidak dilihat dari sisi usia, ya. Tapi pemimpin itu dilihat dari kemampuannya pasti, ya. Diawali dari memimpin dalam bidang agama. Makanya kayak yang kita sebut tadi lah kepemimpinan agama, ya. Imamatuddin yang kita sebut dalam doa tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah yang paling pokok lah, imamatuddin, kepemimpinan agama. Kita harus menjadi contoh bagi yang lain bagaimana cara sholat yang benar. Pemimpin kan ikutan, menjadi teladan. Maka yang harus dicontoh dari pemimpin itu pertama sekali adalah bagaimana cara mengucapkan syahadat yang benar, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kemudian berikutnya sholat yang benar, bagaimana? Jangan sebatas sholat aja, tapi sholat yang berkualitas. Jadi kalau di dalam surat Al-Fatah digambarkan dengan ungkapan wa mathuhum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya. Kamu Muhammad melihat mereka itu, para pengikut-pengikutmu itu adalah dalam keadaan banyak rukuk, banyak sujud. Yang mereka melakukan banyak rukuk dan banyak sujud itu adalah gambaran dari sholat itu. Banyak melakukan sholat adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Itu satu. Jadi cirinya adalah seorang pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik
mengenai urusan agama. Itu paling penting, paling pokok itu. Sebelum memberi contoh di bidang sosial, ya kan, sebelum memberi contoh di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan seterusnya, harus pertama sekali harus memberi contoh tentang agama. Ya, cara sholat yang benar harus tahu pemimpin. Nah, bahkan kalau di zaman Nabi Muhammad, imam sholat sekaligus bisa jadi imam negara. Di masa Khulafaur Rasyidun juga seperti itu. Nah, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, kan termasuk beliau juga memimpin sholat subuh, sehingga akhirnya beliau ditikam itu. Pernah baca nggak sejarahnya itu? Ya, akhirnya beliau ditikam dalam sholat subuh, dan beliau kemudian memastikan yang menikam beliau itu bukan orang muslim, sehingga beliau gembira. Kenapa? Karena yang menikam beliau bukan muslim. Nah, jadi memang saya dilihat dari kepemimpinan agama yang paling penting terlebih dahulu, ya. Nah, setelah menjadi pemimpin dalam bidang agama, maka bisa memimpin masyarakatnya kepada agama, memimpin bangsanya kepada agama. Karena memang tujuan hidup kita memang untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Ya kan? Li'i'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya. Itu dalam bahasa Al-Qur'an. Untuk meninggikan kalimat Allah yang paling tinggi. Itu tujuan dari hidup kita. Ada dalam redaksi yang lain disebutkan dalam surat dalam sebuah Al-Qur'an itu, lupa saya nama suratnya, itu disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti itu. Nah, jadi mulailah kepemimpinan dari bidang agama, kemudian berlanjut kepada kepemimpinan yang lainnya, dan itu ciri khas kepemimpinan dalam Islam yang berbeda dengan kepemimpinan yang lainnya, seperti itu. Oke, baik saudara semuanya dimanapun Anda berada. Nah, itu dia kita mendengarkan saudara semuanya apa saja permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang kepemimpinan yang ada di bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara membangkitkan semangat anak muda untuk menjadi seorang figur pemimpin. Nah, saudara semuanya, itu dia sudah dibahas tuntas oleh Ustadz kita. Tentunya yang dapat saya ambil kesimpulan pada tausiah kita pada kali ini, saudara semuanya, untuk memperbaiki suatu kepemimpinan ataupun mendapatkan pemimpin yang soleh dan taat dan bijaksana, tentunya kita harus memperbaiki pola hidup masyarakat itu sendiri, bagaimana hidup masyarakat dan bersosial tentunya. Dan mungkin ada tambah dari Ustadz, bagaimana nih kesimpulan dari tausiah ataupun perbincangan kita pada malam hari ini, Ustadz? Iya, baik, para pendengar di Serambi FM yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bangkit dan memimpin. Iya, bangkit dan memimpin. Ini adalah harus menjadi satu inspirasi, ya, pertemuan kita pada malam hari ini untuk bisa berbuat seperti dalam tema ini, bangkit dan memimpin. Karena sesungguhnya memang kemajuan sebuah bangsa, sebuah negara itu dilihat dari kebangkitan dan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu tidak akan terjadi kalau belum ada kebangkitan dari bangsa itu sendiri. Makanya itu kalau dalam sejarah bangsa kita itu diawali oleh Sumpah Pemuda terlebih dahulu di tahun 1928. Kami bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, itu kan. Kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, menjunjung bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya itulah pada momen 17 Agustus itu, ya. Nah, itu adalah kemudian kebangkitan bangsa lagi, ya, di 20 Mei itu. Sebelum 17 Agustusnya di 20 Mei-nya ada kebangkitan nasional, Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian 17 Agustusnya kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kita warga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus termotivasi untuk terus berbuat yang lebih baik untuk bangsa, negara dan agama kita, ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan hari ini kita syukuri kalau itu satu kebaikan, ya, dan kita berharap ke depan bisa melakukan yang lebih baik lagi. Karena dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwasanya la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan satu kebaikan pun, walaupun kebaikan itu hanya sekedar berwajah manis di hadapan saudaramu. Nah, itu kan kebaikan paling minimal, ya. Dan seorang yang termotivasi malam hari ini harusnya adalah berusaha untuk menjadi lebih baik dengan menampilkan pribadi yang lebih menarik untuk negara, agama dan bangsanya. Oke, baik. Baik, saudara semuanya dimanapun Anda berada, itu dia saudara semuanya penyampaian yang sangat luar biasa dari Ustadz kita yang menyangkut tema bagaimana membangkitkan semangat seorang untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan tentunya amanah, saudara semuanya.
Baik, terima kasih banyak Ustadz yang atas tausiah yang telah Ustadz sampaikan pada malam hari yang berbagi ini. Semoga atas apa yang Ustadz sampaikan ataupun yang kita bincangkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk saudara dimanapun Anda berada yang mendengarkan 90,2 Serambi FM ataupun yang menyaksikan melalui streaming Facebook dan Serambi fb.com lainnya. Dan terima kasih banyak Ustadz, semoga bisa bernilai pahala untuk kita semua yang mendengarkan dan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Baik. Dan satu buah kata, Subhanul Yaum Rijalul Logot. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Mari kita bangkitkan semangat pemuda untuk menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana. Dan akhir kata dari kami berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.